Pada video sebelumnya, saya melanjutkan perjalanan dari Sukabumi menuju Cipatat menggunakan kereta api Siliwangi yang melewati jalur kereta api yang cukup ekstrim. Kali ini saya berniat kembali ke arah Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api dari stasiun Padalarang. Namun, karena jalur kereta api dari Cipatat hingga Padalarang belum direaktivasi, penumpang kereta api yang ingin transit di stasiun Padalarang harus menyambung menggunakan transportasi angkutan kota. Bagaimana kelanjutannya? Cerita selengkapnya dapat kalian saksikan di video berikut, dan perjalanannya dimulai dari sini. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam 15 menit, kita tiba di stasiun Cipatat. Karena jalur kereta antara stasiun Cipatat hingga stasiun Padalarang belum direaktivasi, pada saat video ini dibuat, stasiun Cipatat masih menjadi stasiun terminus untuk perjalanan kereta api Siliwangi. Dan penumpang yang ingin transit di stasiun Padalarang harus melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan kota. Hati-hati guys. Nah, beginilah okupansi penumpang kereta api Siliwangi. Dan di ujung sana merupakan batas dari perjalanan kereta api Siliwangi. Oke, kita langsung ke arah jalan keluar saja. Untuk fasilitas di stasiun ini terdapat toilet dan musola. Tapi karena ukurannya tidak besar, jadi kalian harus mengantri. Dan di depan stasiun ini juga banyak penjual makanan. Jadi kalau kalian lapar bisa jajan dulu di sini. Untuk angkutan kotanya pada jam kedatangan kereta api Siliwangi sudah pasti ngetem di sepanjang jalan ini. Jadi kalian gak perlu ribet harus nyetop angkot di jalan besar. Untuk waktu ngetemnya nggak pakai lama, karena sebagian besar penumpang yang ingin transit di stasiun Padalarang sudah pasti naik angkutan kota ini. Jika lancar, estimasi perjalanan kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam perjalanan. Kepadatan lalu lintasnya bervariasi ya. Di beberapa titik terjadi kepadatan, namun di beberapa titik lain lancar seperti ini. Oke teman-teman, setelah memakan waktu kurang lebih hampir 2 jam, kita tiba di stasiun Padalarang. Padahal normalnya sekitar 45 menit hingga 1 jam saja. Tapi tadi saya lihat lumayan macet, bukan lumayan lagi sih, tapi macet banget. Bahkan hingga di depan stasiun Padalarang ini. Oke, kita cek dulu apakah kita sudah bisa boarding atau belum. Pastiin kalian siapin tiket karena di sini setahu saya belum bisa boarding menggunakan face recognition.
Sayangnya kita belum bisa boarding, dan di area stasiun Padalarang ini nggak ada tempat yang proper buat nunggu. Jadinya penumpang lain pada duduk ngemper di sekitar pintu masuk. Nah, beginilah suasana di stasiun Padalarang. Kayaknya ini mobil yang parkir di sini adalah mobil penumpang kereta cepat Wush. Oke, setelah menunggu kurang lebih 30 menit, penumpang komuter lain Garut diizinkan untuk boarding. Yang di sebelah kanan ini adalah komuter lain Bandung Raya yang ke arah Bandung hingga tujuan akhir di Cicalengka. Untuk kereta komuter lain Garutnya sendiri nanti ada di jalur 3. Dan buat nyebrang ke sana kita harus naik menggunakan Skybridge. Kereta komuter lain Bandung Rayanya diberangkatkan terlebih dahulu. Karena di peron sini sudah ramai, kita cari yang agak sepi di ujung sana. Selain melayani naik turunnya kereta api jarak jauh dan kereta api lokal, stasiun Padalarang ini juga melayani kereta api feeder bus. Namun untuk tempat naik dan turunnya dibedakan. Yang di atas sana adalah jalur kereta cepat Wush. Dan di jalur 1 atau 2 biasanya digunakan untuk kereta feeder bus. Beginilah suasana di peron stasiun Padalarang. Kami informasikan segera masuk di jalur 3 KA Komuter Lain Garut. Tujuan akhir stasiun Purwakarta.
15.34 kita diberangkatkan dari stasiun Padalarang. By the way, posisi saya berdiri di bordes ya. Karena panas, saya berdirinya sambil menahan pintu toilet seperti ini agar sirkulasi udara mengalir dari jendela toilet. Sesaat lagi kita akan masuk ke terowongan Sasak Saat. Hingga video ini dibuat, terowongan Sasak Saat masih menjadi terowongan kereta api terpanjang yang masih aktif di Indonesia.
Mari kita hitung kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kereta ini melintasi terowongan Sasak Saat. Pukul 16.17 kita tiba di stasiun Maswati. Di sini kita hanya berhenti 2 menit saja, kemudian diberangkatkan kembali. Jam setengah 5 kurang kita tiba di stasiun Rendeh.
5:04 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Pleret. Dan setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di stasiun Purwakarta. Pelanggan yang kami hormati, kami berwasiat bagi seluruh pelanggan saat ini Anda berada di kereta komuter lain Walahar dengan tujuan akhir stasiun Cikarang dengan jadwal pemberangkatan dari stasiun Purwakarta tepatnya pukul 18:05. Sebelum kereta Anda diberangkatkan, mohon pastikan kembali barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal di area stasiun Purwakarta. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jam 6:05 kita diberangkatkan dari stasiun Purwakarta. Dan sudah malam, jadi saya akan sedikit merekam di perjalanan komuter lain Walahar ini. Dan kereta yang saya naiki ini adalah komuter lain Walahar keberangkatan paling malam dari stasiun Purwakarta. Kalau kalian ketinggalan kereta jadwal terakhir ini di stasiun Purwakarta menuju Bekasi hingga Jakarta, kalian bisa menunggu kereta api Parayangan yang berangkat pada pukul 20:53 atau kereta api Pangandaran yang berangkat pada pukul 23:35 dari stasiun Purwakarta. Atau kalau kalian turun di Cikarang, kalian bisa tunggu kereta api Serayu pukul 2:15. Untuk durasi perjalanan dari stasiun Purwakarta tadi menuju stasiun Cikarang sekitar 1 jam 42 menit. Itu 10 menit lagi. Saya bilang, Pak, bisa nggak 10 menit ke mana? Ke stasiun mana? Buat bener. Itu mau awal masih menyelamatkan saya. Alhamdulillah ya Allah. Saya jauhkan mana ya? Sudah terbukti kita. Hari saja. Allah, ada jalannya. Ada jalannya udah. Kamar. Kamar banget. Udah jalannya jalan kaki udah. Saya solusi ya. Latihan sama bisa ya. Bisa motor. Udah nikah. Jam 7:04 kita diberangkatkan dari stasiun Kelari. Bisa gini, belajar gini. Yang satu sabar kalau ada 9 menit kemudian kita tiba di stasiun Karawang. Di stasiun Karawang hanya berhenti 3 menit saja. Jam 7:30 kita diberangkatkan dari stasiun Kedung Gede. Pada pukul 19.50 kita tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Cikarang.
ini adalah kereta api kelas bisnis terakhir di Pulau Jawa, yakni kereta api Tegal Bahari. Sayangnya saya belum sempat bikin video tripnya naik kereta api kelas bisnis ini, hingga akhirnya berganti menjadi kereta ekonomi New Generation. Oke, pukul 19.53 saatnya kembali ke rumah menggunakan komuter lain. Dan kita harus keluar gate dulu, kemudian tap in di atas. Dan ini adalah akhir rangkaian video perjalanan dari saya. Mulai dari naik kereta api Pangrango yang sudah mendapatkan upgrade, kemudian lanjut melibas jalur kereta api ekstrim menggunakan kereta api Siliwangi, hingga ngeteng dari Padalarang, Purwakarta, hingga Cikarang menggunakan kereta api lokal komuter lain Garut dan Walahar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.